Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, semuanya yang menonton video ini. Baiklah, kali ini saya akan membahas yaitu suatu merek oli yang cukup terkenal di Indonesia maupun di luar, yaitu berjenis Honda Automobile Oil dan Suzuki X-Star Automobile Oil. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan perbandingannya. Karena bagi saya oli-oli kedua oli ini merupakan oli yang hingga saat ini masih merajai pasaran oli di sistem pelumasan di otomotif. Baiklah, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Al-Adabi dengan NIM 22073060. Saya mahasiswa semester 4 jurusan Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang. Untuk mengetahui lebih detailnya lagi bagaimana tentang pemasaran dari kedua produk ini dan penjelasan seputar tentang kelebihan serta kekurangan sistem pelumasan pada produk ini. Baik, mari kita bahas dengan seksama. Baik, di sini eh, yang pertama saya akan membahas sejarah Honda Automobile Oil 5W30 dan Suzuki X-Star Automobile Oil dengan viskositas 5W30. Baik, sejarah di sini adalah PT Honda Prospect Motor atau HPM yaitu meluncurkan tiga varian baru dari Honda Automobile Oli H atau HAO, yaitu E-Pro Green, E-Pro Blue, dan E-Pro Gold di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2013. Nah, jadi perusahaan ini cukup lama ya teman-teman, mulai dari 2013 sampai sekarang bahkan bisa merajai pasaran. Jadi dari ketiga varian tersebut memberikan pilihan oli yang paling sesuai untuk mesin Honda dengan menggunakan kualitas terbaik dan mempertahankan harga yang kompetitif. Nah, jadi perusahaan PT Honda Prospect Motor ini setiap tahunnya mengembangkan produk-produk mereka agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan juga mencapai target pemasaran yang cukup banyak, tinggi. Honda Automobile ini merupakan produk pengembangan dari Honda R&D yang dirancang untuk memberikan proteksi optimal serta efisiensi bahan bakar yang lebih baik pada mesin mobil Honda sehingga lebih ramah lingkungan. Nah, jadi pada Honda Automobile Oil ini itu setiap tahunnya melakukan perkembangan oleh perusahaan Honda R&D yang merancang supaya oli tersebut dapat dapat berkembang dengan lebih baik dengan optimal, dengan pengoptimalan yang sangat sempurna. Jadi Honda Automobile ini tidak hanya melumasi sistem bagian mesin tetapi juga memberikan manfaat lain yaitu dengan menghemat bahan bakar dan juga ramah lingkungan. Nah, teman-teman. Baiklah teman-teman, yang selanjutnya itu Honda Automobile Oil ini merupakan oli yang dikembangkan khusus untuk mobil Honda. Nah, terutama pada di Indonesia ini sangat banyak yang digunakan itu produk-produk dari Honda, baik mobil maupun motor. Pada khalayak-khalayak ini sangat banyak tentunya. Di mana sejak awal telah diformulasikan untuk mesin Honda, serta telah melalui berbagai tahap uji coba yang menggunakan mobil atau motor yang dibuat oleh Honda. Jadi oli ini sangat direkomendasikan untuk mesin mobil Honda yang mempunyai karakter bertenaga, hemat bahan bakar, sekaligus ramah lingkungan. Kemudian selanjutnya itu sejarah tentang Suzuki
automobile oil atau yang bisa disebut itu oli Extar dengan 5W30. Oli Extar ini telah dikembangkan sejak tahun 1980 di Jepang dengan visinya menciptakan pelumasan dengan performa terbaik di pasar domestik Jepang pada saat itu. Pelumasan ini lahir dengan nama X-Star, yang berarti star itu bintang, yang menuntun menuju performa yang estetik atau menyenangkan. Kemudian selanjutnya, seiring besarnya ekspektasi terhadap produk X-Star dengan teknologi tinggi yang dikembangkan melalui sejarah panjang dan dedikasi, tim engineering Suzuki telah memformulasikan X-Star yang dengan tepat untuk memberikan perlindungan dan daya tahan optimal bagi mesin dan lingkungan. Nah, jadi teman-teman, untuk oli Suzuki X-Star ini memang itu sudah ada pada tahun 1980 di Jepang. Nah, dengan seiringnya waktu, perusahaan ini terus mengembangkan produk oli X-Star itu dengan mengoptimalkan yang lebih baik dan dapat memberi yang terbaik bagi konsumen-konsumennya. Jadi oli X-Star ini memang cukup lama. Pasti dapat dipastikan oli X-Star ini memang kualitasnya tidak diragukan lagi. Kemudian X-Star berkembang di sirkuit balap MotoGP bersama tim Suzuki dan telah dikenal secara global. Saat ini produk perusahaan X-Star ini meluncurkan X-Star untuk para pengguna mobil di Indonesia. Nah, jadi dulu memang X-Star ini hanya dibuat untuk motor Suzuki, untuk motor GP yang sering kontes di luar negeri itu. Nah, tetapi dengan seringnya waktu, akhirnya X-Star ini meluncurkan oli untuk para pengguna mobil khususnya Suzuki di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi kehadiran oli X-Star ini memang diharapkan untuk memberikan the ultimate performance bagi seluruh konsumen otomotif dan tentunya menjadi bukti nyata komitmen Suzuki untuk terus memberikan produk dan layanan terbaik di Indonesia. Kemudian next, ini saya akan menjelaskan selanjutnya itu tentang varian baru yang terdapat pada oli Honda Automobile 5W30. Jadi Honda Automobile 30 itu mempunyai varian E-Pro Grand. Ini gambarnya jerigen itu warna hijau, green artinya hijau kan. Dengan spesifikasi 10W30 SNGF-5 dengan harga yang sangat kompetitif yaitu 75.000 per liter. Kemudian lanjut ada E-Pro Blue dengan spesifikasi 5W30 SNTGF-5 yang merupakan upgrade dari tipe Honda Automobile sebelumnya. Jadi yang khusus yang oleh E-Pro ini merupakan update pengembangan dari Honda Automobile yang sebelumnya. Namun kini telah lebih ramah lingkungan, varian ini dijual dengan harga 90.000 per liter. Kemudian ada oli E-Pro Gold. Itu dikenal merupakan dengan best performance oil yang memiliki spesifikasi 0 sampai 20 0W sampai 20 SN GF5 varian mobil. Varian ini memiliki viskositas paling rendah sehingga mampu menghasilkan performa terbaik pada mobil. Varian ini dijual dengan harga 120.000 per liter. Nah, jadi dari pengembangan oli dari E-Pro Blue tadi yang dari 530 yang 30, kemudian dikembangkan lagi dari 0W sampai 20. Nah, itu memang harga pasarannya memang sudah 120.000 per liter. Kemudian yang varian terakhir itu yang sampai sekarang itu ada varian E-Pro Turbo dengan SAE 0W sampai 20 itu harganya 160.000 per liter.
Nah, itu tadi memang dari produk-produk Honda Automobile. Kemudian selanjutnya itu Suzuki. Nah, jadi dari merek X-Star, Suzuki X-Star tadi juga mengeluarkan varian terbaru tentunya. Nah, jadi produk Suzuki ini kan udah lahir dari tahun 1980-an, sehingga oli ini merupakan oli yang cukup tua, yang cukup lama, hingga saat ini masih laku di pasaran. Nah, varian pertama itu ada X-Star 10W sampai 40 SL, MA full sintetik R9000. Kemudian varian yang kedua ada X-Star 10, 10W40, SLMA semi sintetik 4T R7000. Kemudian varian yang ketiga X-Star 10W40 SL MB semi sintetik otomatis. Kemudian varian terakhir itu terakhir kemarin pada bulan November tahun 2021 itu Suzuki X-Star meluncurkan oli itu 20W50 SGMA 4TR 5000. Nah, itu merupakan perbandingan dari antara oli Honda Automobile yang 5W30 dengan Suzuki X-Star. Kemudian selanjutnya, nah di sini teman-teman terletak antara kelebihan dan kekurangan tipe Honda. Jadi Honda Automobile Pro Green, nah ini yang green, yang bentuknya memang tutupnya berwarna hijau, kemudian um, posternya memang sangat cukup menarik ya untuk menarik konsumen. Dan jerigennya ini yang isi 4 liter. Oh, ini ukuran olinya 10W30. Nah, di sini tidak hanya harga yang terjangkau, tutup dan kemasannya juga beraksen yang berwarna hijau yang sangat menarik konsumen untuk membeli. Nah, oli ini merupakan oli yang full sintetis. Nah, belum oli ini juga sudah diberi adiktif tambahan seperti friction modifier, kemudian hi-fi polimer, anti parabision, dan deterjen. Nah, ini keunggulan oli Honda ini yang Oil E Pro Green ini. Ini ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya, tipe selanjutnya itu ada Honda Automobile Oil E Pro Blue. Nah, jadi sesuai namanya Oil E Pro Blue, blue kan warna biru. Nah, ini Oil E Pro Blue. Oil E Pro Blue ini juga menjual pasaran dengan oli dengan yang 1 liter, ada juga yang 4 liter. Nah, ukuran oli ini adalah 5W30. Nah, di sini bisa kita lihat dengan tutup berwarna biru dan dengan desain yang di sini berwarna biru yang cukup menarik. Kemudian SAE oli ini 5W30 dengan jenis pelumas full sintetis. Nah, jadi oli Honda Automobile Oil ini sudah full sintetis. Kemudian pada oli Pro Blue ini sudah diberi adiktif tambahan seperti friction modifier, hi-fi polymer, anti abrasion, dan deterjen. Sama seperti oli yang sebelumnya. Jadi beda oli ini dengan sebelumnya itu dengan kentalannya, dengan SAE. Kemudian tipe selanjutnya itu ada Honda Automobile Pro Turbo. Nah, ini termasuk oli yang keluaran terbaru teman-teman. Jadi oli ini itu keluar pada tahun 2021 bulan November. Nah, jadi oli ini memang dirancang khusus bagi mobil Honda dengan mesin yang telah dilengkapi dengan teknologi turbo maupun turbocharged. Sehingga oli mesin HAO ini sangat sesuai untuk mobil seperti contohnya mobil Civic, mobil Honda CR-V, serta Honda Accord. Nah, jadi memang oli Honda Automobil ini yang e-Pro Turbo memang memang oli yang rekomendasi dari mobil-mobil Civic seperti Honda CR-V dan lain-lain tadi. Nah, jadi oli ini memang sangat bagus untuk mobil-mobil yang menggunakan sistem turbo. Spesifikasinya yaitu tetap memiliki SAE 0W sampai 20 dan berjenis oli full sintetis. Nah,
Jadi pada oli ini itu diberi bahan adiktif seperti Brunction modifier, high-fi polymer, dan anti-abrasion. Nah, teman-teman, ini tadi oli yang Honda Automobil Oil E Pro Turbo. Bisa kita lihat kemasannya, tutupnya berwarna merah ya biasanya. Ini jaringannya cukup unik di sini, cukup modern. Ini ada pegangan jari juga. Pokoknya cukup menarik lah bagi untuk diminati para konsumen-konsumen yang tertarik. Kemudian selanjutnya, nah di sini teman-teman, kemudian ini mengenai kelebihan dan tipe kekurangan tipe Suzuki X-Star. Nah di sini tipe Suzuki X-Star. Jadi X-Star dengan SAE 10W40 SL MA full synthetic R9000 ya telah mencapai standar API yaitu American Petroleum Standard. Nah, ini dibentuk oli memang dari Jepang, dari luar negeri, yaitu merupakan tertinggi yaitu SN. Hal ini berarti X-Star F9000 0W sampai 20 SN memiliki kualitas oli mesin terbaik. Nah, keunggulannya juga ada itu keunggulan api SN yaitu meningkatkan perlindungan piston terhadap deposit akibat temperatur tinggi. Nah, jadi oli ini mampu melakukan pelindungan yaitu terhadap mungkin deposit atau sisa-sisa dari pembakaran tadi atau debu-debu yang ikut masuk tadi ke mesin akibat temperatur tinggi tadi. Nah, jadi oli ini memang melakukan pelindungan dengan cukup baik bagi mesin mobil. Juga pengendalian sulut gate-nya yang lebih baik untuk membantu memperpanjang usia dan menjaga kondisi mesin tetap bersih. Nah, tidak hanya untuk membantu pelumasi sistem mesin, teman-teman. Oli ini juga membantu memperpanjang usia mesin mobil dan juga membantu kondisi dalam mesin mobil itu supaya tetap bersih. Jadi, mungkin teman-teman jika ingin membeli oli ini tidak diragukan lagi karena ini merupakan oli yang sangat tangguh lah, sangat sangat bagus, sangat bagus pada era sekarang. Tidak hanya itu, maaf teman-teman, saya memang kurang tidak enak badan. Oke, baiklah, lanjut. Tidak hanya itu, keunggulannya masih ada yang lain, itu meningkatkan perlindungan pada kondisi putaran mesin rendah. Nah, ketika posisi mesin rendah kan piston bergerak dan bagian komponen lain itu ikut berputar. Nah, di situ oli ekstra ini berguna untuk melumasi dengan sempurna bagian komponen mesin. Kemudian oli ekstra ini memang sangat ramah lingkungan. Memang sudah diuji oleh perusahaan ekstra ini bahwa oli ini sangat ramah lingkungan, sangat cocok dipakai seperti pada perkotaan maupun perdesaan karena oli ini tidak merusak tidak membuat polusi udara bagi lingkungan sekitar. Kemudian oli ini lebih kompatibel terhadap alat pengendali emisi seperti katalitis, converter. Lebih oli ini juga lebih kompatibel terhadap sil-sil di dalam mesin. Nah, jadi teman-teman tidak perlu takut jika kalau sil-sil di dalam mesin itu jika terkena oli akan mungkin sil itu akan me, apa, me, menyusut atau mengembang atau membuat oli sil mesinnya. Itu tidak perlu khawatir lagi karena oli ini sudah dirancang sedemikian mungkin memang kualitasnya sangat baik untuk menjaga bagian komponen-komponen dalam, tidak hanya mungkin besi, bagian-bagian dalam mesin, tetapi oli ini juga menjaga ketahanan terhadap seal yang terbuat dari karet itu. Nah, itu lebih terjaga pada oli mesin X-Star ini. Oke, lanjut. Nah, X-Star
Ya, yang di sini yang saya foto ini merupakan X-Star 10W40SL MA semi sintetik dengan 4T FR7000. Nah, jadi bisa kita lihat di sini fotonya sudah saya masukkan. Di sini diformulasikan dengan teknologi sintetik ya. Nah, jadi oli ini lebih tahan terhadap panas dan gesekan, melindungi mesin terhadap keausan dan membuat mesin itu menjadi suara mesin itu menjadi lebih halus lagi. Nah, jadi ketika memakai oli ini mungkin oli yang lain sebelumnya bawaannya kasar, ketika dimasukkan oli ini mesin itu akan berubah menjadi mesin yang suaranya lebih halus dari sebelumnya. Juga oli ini juga meningkatkan akselerasi mesin. Nah, ketika akselerasi mesin itu meningkat, nah jadi dapat dipastikan bahwa efisiensi bahan bakar dapat juga meningkat. Kemudian lanjut, eh, di sini kita akan membahas negara yang paling banyak mengkonsumsi dan juga strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan Honda Automobile maupun Suzuki Automobile. Nah, dari yang berita yang saya cari atau yang saya searching, itu negara yang paling banyak mengkonsumsi Honda Automobile yang 5W30 di Asia sekitar 62%. Nah, cukup banyak ya teman-teman. Sedangkan yang di Eropa itu 74%. Eropa itu menggunakan oh, oli otomobil Suzuki X-Star. Lumayan banyak ya teman-teman di Eropa sana memakai Suzuki. Itu sekitar 74%. Memang menurut persenan harga pasaran seperti ini bisa kita lihat ya bahwa oli Suzuki itu memang lebih unggul dibanding dengan oli Honda. Namun di balik itu semua setiap oli pasti ada kekurangannya masing-masing. Kemudian strategi pemasaran yang dilakukan kedua produk ini yaitu yang pertama ada Honda Automobile itu melakukan strategi pemasaran dengan memasang harga yang murah, kemudian ramah lingkungan, kemudian lebih banyak untuk kendaraan sepeda motor, kemudian diskon jika membeli dalam jumlah besar, kemudian promosi lewat media sosial. Nah, jadi strategi pemasaran Honda Automobile ini memang itu gunanya untuk agar konsumen itu tertarik ya teman-teman, tidak hanya tertarik juga dengan ramah dengan dompet ya. Jadi ini oli ini memang tidak tidak mahal ya, memang eh, harganya memang pas untuk mungkin kaum-kaum menengah ke bawah yang mempunyai kendaraan bermobil maupun bermotor. Nah, oli ini strategi pemasarannya juga menggunakan diskon. Jika kita mengambil oli dalam jumlah yang besar, mungkin perusahaan ini akan memberikan diskon dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, oli ini memang tidak hanya memberikan pemasaran lewat dari memperkenalkan dari konsumen ke konsumen, tetapi strategi pemasarannya juga melewati media sosial seperti surat kabar atau berita di TV atau iklan-iklan dan banyak lainnya. Ya, itu dari pemasaran dari Honda Automobile. Kemudian yang kedua ini strategi pemasaran dari Suzuki X-Star. Nah, jadi di Suzuki X-Star ini teman-teman eh, harganya terjangkau karena fungsinya itu gunanya untuk agar para pembeli tidak merasa keberatan, eh, tidak merasa keberatan ketika ingin membelinya karena harganya yang sangat terjangkau. Jadi untuk para para kaum kaum menengah ke bawah itu mereka sangat ringan ketika membeli olinya. Kemudian yang kedua itu olinya tentu saja sangat ramah lingkungan. Nah, jadi sesuai oli ini dibuat itu untuk
seperti di perkotaan, jalanan macet, atau tempat-tempat mungkin yang padat penduduk. Nah, jadi dengan menggunakan oli Suzuki Automobile ini sangat berguna bagi lingkungan sekitar karena tidak menyebabkan polusi udara di sekitar lingkungan. Kemudian sasaran oli X-Star ini lebih untuk kendaraan mobil. Nah, jadi memang oli X-Star ini memang awalnya dibuat untuk motor GP. Jadi seiring perkembangannya zaman, jadi PT perusahaan mobil X-Star ini, oli X-Star ini membuat untuk kendaraan bermobil. Tidak hanya itu, strategi pemasaran X-Star ini juga eh, mengadakan undian seperti hadiah yang menarik lewat tutup botol. Jadi ketika teman-teman membuka tutup botol oli X-Star Suzuki itu, ada di baliknya ada barcode, nanti kita scan. Jika kita berhasil, nanti kita dapat undian menang. Itu hadiahnya besar, cukup besar ya. Kemudian eh, promosinya juga lewat media sosial. Nah, jadi tidak hanya ke konsumen, juga ini kan perusahaan memang perusahaan dari luar negeri yang jika tidak dilakukan pemasaran melalui media sosial rasanya tidak akan cukup terkenal sampai sekarang. Nah, oli ini cukup terkenal ya sampai sekarang hingga saat ini pasarannya masih cukup tinggi. Baiklah selanjutnya. Nah, dari ini saya kutip dari pencarian saya. Jadi grafik peningkatan penjualan oli Suzuki Automobile 5W30 yaitu X-Star. Ini pada tahun 2020 mungkin oli X-Star ini cukup banyak lah teman-teman, cukup banyak. Kemudian di 2021 cukup sedikit meningkat. Kemudian di 2022 dengan seiring perkembangan zaman tadi, mungkin orang-orang baru banyak yang tahu, banyak yang paham, itu sedikit lebih meningkat dari 2021. Nah, di sini sayang, di sini. Jadi pada tahun 2029 nanti diperkirakan oli X-Star itu dapat meningkat hingga 38,9. Menurut data analisis yang kita peroleh ya, ini setiap tahun terjadi penaikan sedikit demi sedikit hingga 2029 kami dapat prediksi yaitu 38,9. Ya, memang oli Suzuki Automobile ini X-Star ini memang sangat kualitasnya sangat tidak diragukan lagi. Kemudian lanjut grafik peningkatan penjualan Honda Automobile 5W30. Nah, pada awalnya dirilis Honda Automobile Oil 5W30, ini memang sangat banyak sekali ya teman-teman pada tahun 2018. Kemudian terjadi penurunan sedikit ya. Mungkin sekarang orang-orang lebih banyak membeli ke produk lain, tidak hanya ke produk Honda ya. Karena pesaing-pesaing zaman sekarang memang sudah ketat ya, memang sudah cukup tinggi, cukup banyak juga. Nah, di sini Honda terus mengalami penurunan hingga tahun 2022 terakhir kemarin. Nah, tapi bukan berarti oli ini tidak bagus teman-teman ya. Jadi memang mungkin oli ini perlu dilakukannya perkembangan lagi. Nah, agar oli ini juga lebih dikenal. Tidak hanya itu, juga mungkin oli ini harus dilakukannya banyaknya promosi lewat media sosial, lewat radio, lewat TV, televisi, lewat surat kabar. Nah, itu yang bisa membuat oli pasaran itu lebih dikenal oleh khalayak dan juga mendapat persenan yang cukup tinggi. Nah, jadi itulah teman-teman dari hasil pembahasan kita hari ini. Jika ada kata saya yang kurang pantas atau menjatuhkan produk, di sini saya tidak bermaksud begitu ya teman-teman. Nah, di sini saya hanya menjelaskan yang saya cari menurut internet. Jika saya ada salah, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.